Jadi mau hendak paham makna dua kalimat syahadat, belajarlah 50 qaidul iman. Itulah Yasidin yang tersebut di dalam kitab ini yang akan kita pelajari. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal kepada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang 20 tadi, yang wajib baginya. Jadi ada 20 yang wajib bagi Allah dan yang mustahil pada Allah 20 dan yang harus padanya yaitu 1. 41. Demikian pula yang wajib bagi segala Rasul alaihi salatu wasalam 4 dan yang mustahil 4. Lawanannya yang harus 9. Sebagaimana akan nanti tersebut bahwa sekalian itu masuk pada makna dua kalimat syahadat dua adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal qudat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa rizqina wa fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا بلي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بتاوي رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Ta'alluq sifat sama dan sifat basarnya Allah, halaman 8. Permasalahan ta'alluq sambungannya. Semalam ta'alluq sifat-sifat Allah yang berta'alluq ada 6. Qudrat, iradat, sama', basar, ilmu, kalam. Qudrat dan iradat sudah. Sekarang sama'. Arti sama melihat. Allah bersifat melihat. Sifat Allah melihat berta'alluq dengan ta'alluq intisab. Maksud intisab jelas, terbuka semuanya, jelas didengar oleh Allah. Itu maksud ta'alluq intisab. Basar kayak itu juga, Allah berwajib bersifat basar. Sifat basar Allah berta'alluq dengan ta'alluq intisab. Maksudnya jelas, terbuka semuanya. Jadi semuanya didengar oleh Allah, semuanya dilihat oleh Allah dengan secara jelas. Bahasa Arabnya inkisab. Apa yang didengar dan dilihat oleh Allah, tuh yang dalam kurung segala yang maujud atau setiap sesuatu yang sudah ada. Setiap sesuatu yang sudah dijadikan oleh Allah atau yang ada dengan sendirinya itu disebut ada juga. Maka semuanya itu disebut segala maujud, dita'alluqi oleh sifat sama' dan basarnya Allah. Jadi segala yang maujud itu terbagi dua. Ada maujud hadis, nah di bawah bacaannya dalam kurung yang bulat ganal, maujud hadis. Arti maujud hadis, adanya itu diadakan oleh Allah. Siapa mereka? Makhluk, ma siwa Allah, selain Allah. Apapun yang sudah Allah ciptakan
itu disebut maujud hadis. Nah, semuanya itu dita'alluqi oleh sifat sama dan basarnya Allah dengan ta'alluq intisab, jelas, terbuka, kada terdinding, jauh dan parak sama, halus dan besar sama, kadap dan tarang sama, ada perbedaan. Kalau bila kadap kurang jelas, bila tarang hanya jelas, ada. Nah, sedangkan wujud yang kedua yaitu wujud yang qadim, maujud yang qadim. Maujud yang qadim ini adalah zat Allah dan segala sifat-sifatnya. Nah, itu pun dilihat dan didengar oleh Allah sendiri dengan secara jelas dan terbuka. Zat Allah didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah. Sifat kudrat Allah didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah dengan secara jelas. Karena kudrat Allah itu maujud, maujudnya qadim. Imbah ning pulang sifat hayatnya Allah itu sifat qadim, itu pun didengar dan dilihat oleh sama dan basarnya Allah itu sendiri. Bahkan samanya Allah disama oleh sifat samanya Allah itu sendiri, basarnya Allah dibasar oleh basar sifat Allah itu sendiri. Pahamlah? Jadi seluruh yang maujud kita bagi dua. Ada yang maujud qadim, zat Allah dengan segala sifat-sifatnya yang maha sempurna. Ada yang maujud yang hadis, yang baru, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Seluruh yang maujud itu dita'alluqi oleh sama dan basarnya Allah dengan ta'alluq intisab. Maksudnya bahasa sederhananya didengar oleh pendengaran Allah, dilihat oleh penglihatan Allah dengan pendengaran dan penglihatan yang sangat jelas, terbuka seberataan. Apa yang didengar itu segala yang maujud, baik maujud yang qadim, zat Allah dengan segala sifat-sifatnya, maupun maujud yang hadis, seluruh ciptaan Allah. Sesuatu yang belum ada itu kada dilihat dan didengar, kada masuk wilayah jangkauan sama dan basar karena kada ada, tetapi masuk karena wilayah ilmu. Nah, di sini perbedaannya. Kenapa aja sama basar ilmu sama-sama ta'alluq inkisab, tapi kenapa posisinya kada sama di situ? Nah, karena memang berbeda jangkauannya. Sama dan basar menjangkau kepada segala yang maujud, yang sudah ada, baik adanya qadim maupun adanya yang baru. Sedangkan ilmu itu inkisab juga, jelas juga, tapi walaupun barangnya belum ada, Allah sudah tahu. Nah, jadi berbeda sama dengan basar dengan ilmu belain. Allah bisi sama, bisi basar, bisi ilmu, tapi sama dan basar inkisab juga. Ilmu bang intisab juga, jelas juga, tapi berbeda. Belum lagi Allah menciptakan langit, langitnya belum bercungul, kada dilihat, kada didengar, memang kada ada bedanya belum, tapi sudah diketahui oleh Allah akan diciptakan. Nah, ini berbeda dengan ilmu. Jadi ilmu ini jangkauannya lebih luas daripada sama dan basar tadi. Nah, sama dan basar wajib hafal nih lah. Ta'alluqnya ta'alluq intisab, jelas. Yang dita'alluqinya itu segala yang maujud, baik maujud yang qadim yaitu zat Allah maupun segala sifat-sifatnya dilihat dan didengar oleh pendengaran dan penglihatan Allah secara jelas, maupun maujud yang hadis yang baru dilihat dan didengar oleh pendengaran dan penglihatan Allah dengan secara jelas. Itu disebut berta'alluq ngarannya. Paham kita, yakin, itu disebut i'tiqad. Tinggal kita ba'adab. Nah, sekarang hati kita ini sudah ada kada? Sudah ada. Amal hati kita bang? Ada. Setiap yang sudah ada dilihat dan didengar oleh Allah. Maka kadada yang bisa disembunyikan di hati kita, seluruhnya tadi dilihat dan didengar oleh Allah.
hati kita yang misalnya sarik itu dilihat didengar oleh Allah dengan secara jelas. Hati kita yang hasad dilihat dan didengar, walaupun manusia kada tahu, Allah bang kadada yang kada jelas bagi penglihatan dan pendengaran Allah. Maka di sini kita penting setelah yakin, setelah benar i'tiqad bahwa Allah bertakluk sifat sama dan dasarnya dengan takluk inkisyaf kepada segala yang maujud, baik maujud hadis maupun maujud qadim, maka adabnya adalah pertama, wajib kita ridha lah, wajib di hati kita berisi ridha. Apapun yang terjadi, apapun yang kita terima, yang itu kita yakini datang dari Allah, wajib kita ridha. Supaya apa ridha ini? Supaya kita kawa mulut ini memuji lawan Allah. Sebab mulut yang paling diridhai oleh Allah adalah mulut yang memuji Allah. Tetapi pujian yang dari mulut itu timbul dari hati yang ridha. Nah, sebab bila kita memuji Allah, la ilaha illallah, alhamdulillah misalnya, pujian itu banyak kalimatnya, alhamdulillah misal. Bila terbit dari hati yang tidak ridha, itu munafik benerannya. Maka Allah melihat hati kita yang munafik itu. Nah, jadi ridha dulu hanya memuji, maka pujian kita itu diridhai oleh Allah apabila terbit dari hati kita yang ridha. Kita misalnya dapat musibah, amun dapat nikmatnya tak sudah nyaman memuji Allah ya kalau dapat musibah ini nah kawa kada ridha. Amun kada kawa ridha ngalih muntung ini memuji, seandainya dikarasi juga muntung memuji, itu hanya kemunafikan aja. Karena Allah melihat bang hati kita yang belum ridha itu. Nah, hidup misalnya miskin, ridha. Arti ridha itu kada mahwal Tuhan. Nah, menganggap apa yang Allah beri itu baik haja. Nah, ini amal hati lah. Nu syariat bang, sesuai lawan syariat, berlaku tetap syariat. Kita ada memelihara syariat sekarang nih, jadi syariat tetap berlaku. Jadi ini talingannya harus talinga tauhid, jangan talinga syariat. Ulun muntung tauhid, mandir pian talinga syariat, kada mau bertemuannya. Urusan syariat tetap berlaku sesuai peraturan yang berlaku. Nah, garing misalnya, kawa kada kita ridha, kada berduit, kawa kada kita ridha. Sebab memuji Allah itu pada setiap keadaan. Kenapa? Karena Allah melihat kita, mendengar hati kita pada tiap keadaan juga sama. Allah mendengar mulut kita, mengupatkah, mencacikah, mengeluhkah, memamaikah, didengar oleh Allah. Maka sesuatu yang keluar dari mulut kita yang paling mulia itu adalah memuji Allah. Pujian itu macam-macam, bisa la ilaha illallah, bisa alhamdulillah, bisa subhanallah, bisa Allahu akbar, bisa masya Allah, macam-macam. Cuma seluruhnya itu jadi bernilai dalam pandangan Allah jika terbit dari hati yang ridha. Hati kusang, alhamdulillah aja. Terbangun yang guring udah. Pusang hati, walaupun mulut mengucap alhamdulillah juga, Allah tahu hati kita pusang kada ridha. Maka alhamdulillah kita tuh kada bapahala, supan kita lawan Tuhan, lain di mulut, lain di hati, karena Allah melihat dan mendengar apa yang ada di hati kita. Nah, itu adabnya. Amun kawa kita memuji Allah pada setiap keadaan, karena Allah melihat dan mendengar setiap keadaan kita, nah berarti kita beradab atas keyakinan kita bahwa Allah melihat dan mendengar. Adabnya adalah hati ridha lalu mulut memuji. Nah, timbul pulang pertanyaan, supaya kawa ridha kayak apa? Wajiblah basangka baik lawan Tuhan. Nah, berdoa mulai yang zaman Siti Nurbaya sampai zaman Jokowi ini nah kada kabul-kabul.
badua hendak beisi bini anu pang juga ganal juga pang tinggi kriteria putri Indonesia. Jadi mulai zaman yang datang meringgi badua ya Allah putri Indonesia ya kada kabul. Nah wajib kita bersangka baik lawan Tuhan. Kada boleh kita menganggap jangan-jangan Tuhan tuh kada mendengar, nah rusak etikat. Atau jangan-jangan Tuhan tuh pamalar, rusak juga etikat. Atau jangan-jangan Tuhan tuh kada mampu, buktinya kada mengabulkan, rusak juga etikat kita. Yang bujur tuh Allah tetap pemurah, Allah mendengar saja, Allah melihat saja, tahu saja apa yang kita kehendaki. Tapi kenapa Allah kada memberi apa yang kita pinta? Itu kebijaksanaan perusahaan Allah Ta'ala. Jadi jar Allah Ta'ala orang ini kada kawa beisi bini putri Indonesia, kasihan kayaknya inya. Sebab putri Indonesia ini sekali becaramin aja 5 juta habis duit. Kasihannya gawiannya bila mau gujik gawian. Jadi kada Tuhan kabulkan. Ya kalau jadi walaupun seorang ini apa kada kabul pahami ternyata seorang gawian gujik cocok aja Tuhan kada mengabulkan putri Indonesia, amun dikabulkan kita yang sakit. Jadi Allah bijaksana, berarti apabila kabulnya kain aja. Tuhan menyuruh kita meminta ya kalau berarti sebenarnya Allah hendak memberi, cuma memberinya di waktu yang Allah kehendaki. Apabila aja salambat-lambatnya kaina di surga, lawasnya aja. Padahal kita nih mengkada kabul doa harus himung karena tanda atau ciri kita cagar masuk surga. Sebab Allah kan mengabulkan jadi surga, berarti cagar masuk surga. Itunya makhumnya itu pemahamannya. Makanya kena orang yang di surga itu ada tapi banyak ibadah kada, tapi pembanyaknya bisa nikmat dari pembanyaknya rumah, pembanyaknya istana, pembanyaknya kiri orang melihat sidin itu kenapa sekalinya rahasianya sidin waktu berdua di dunia kada kabul itu rahasianya sekalinya. Jadi ini dia Tuhan ku kabulkan dua nyawa tuh ini duanya apa pengkabulannya di surga kayaknya amun dikabulkan di sini kada kawa si undol. Jadi orang sugih liar cagarnya jatuhan nih. Kada kawa disugih akan wayah ini liar sudah terbukti pang sugih sampat semalam dasar liar juga pakawanan Donald Trump kayak apa di Hongkong di Bali sugih bang. Jadi bujur Allah Ta'ala itu arif maha bijaksana. Jadi kada memberi Allah, kada mengabulkannya Allah tuh rahmat bagi kita sebenarnya, bentuk kasih sayang. Pian tuh si anak kita itu tahu kita ini tuh garing salismaan lilihan hingus sampai aja anak kita ini batuk sekalinya melihat es krim lalu nya menyasar kada aja kita jangan hanya tadi minum obat aja kita karasi biarnya menangis biar bergulung di tanah tetap kita kada hakon. Kenapa ujar dokter kaina hulu makan es krim? Tetap kita kada mau. Kenapa? Sebab bila dijulungi es krim bertambahnya garing. Itu maksudnya. Jadi kuitan tuh kada mengabulkan hajat anak bukan karena memalarakan duit menukar es krim, kada. Atau bukan karena kada sayang, kada. Itulah sayangnya kuitan. Sama kita dengan Allah Ta'ala itu. Maka kita wajiblah berbaik sangka. Kada kabul ini bentuk kasih sayang Allah, kada sugih ini bentuk kasih sayang Allah, garing ini adalah bentuk kasih sayang Allah, hidup dihinakan orang adalah bentuk kasih sayang Allah. Ada apa-apa di dunia sementara. Amun paham nang kaya itu maka hati ini mau ridho. Garing diampuni dosa-dosa yang bahari. Kita luar biasa sudah setiap malam membaca istighfar 1000 sobrullah. Kada mau Tuhan mengampuni, kada mau maijabah istighfar kita. Kenapa? Karena kita membaca istighfar ini ujub.
Jadi malah banyak dosanya. Astagfirullah. Tuntung 1000 aja. Masa kampungan nih, uyuh bener. Di mana kau mencari yang tahu 1000 yang kayak ini? Ujub pada ini. Ujub. Apalagi yang baca istighfar yang 1000 tadi itu live streaming. Jam 2 malam live streaming. Astagfirullah. Kayak apa hendak diampuni Tuhan, malah bertambah jadi dosa yang ganal ini. Ria. Minta ampun aja ria wah ini. Tapi Tuhan sayang, melewat ibadah inya kada terampuni dosanya, melewat minta ampun Tuhan kada mengampuni. Tuhan sayang, caranya melewat diberikan musibah. Maka musibah ini menghancur lantakan dosa-dosa kita yang kada terampunkan, bahkan mengangkat derajat kita yang derajat tersebut kada kawa kita capai melalui ibadah, tetapi hanya bisa dicapai melalui musibah. Mun paham nang kayak itu ridha kita. Amun hati sudah ridha, paham lawan gawian Allah Ta'ala nih, mengerti sudah. Maka berdoa tetap berdoa, tapi kada lagi menghadangi kabul. Berdoa itu semata-mata menjunjung perintah Allah, kada menghadangi kabul. Kenapa bisa kayak itu aja berdoa kada menghadangi kabul aja? Bingung ulun aja. Datang lu minum dulu nah. Kebanyakannya manusia yang kada paham berdoa itu menghadangi kabul. Apa bahayanya berdoa menunggu kabul? Kapan pabila aja. Apa bahayanya? Bahayanya bila kita kada ada bimbingan dari guru yang spesialis, berdoa menghadangi kabul, kada kabul, ingat sebulan ditampil berdoa kita. Doa nang apa ini aja kada mujarab lalu aja. Ini dustai guru ini aja. Ya kalau gara-gara menghadangi, coba jangan dihadangi. Apa tujuan kita berdoa? Menjunjung perintah Allah. Kalau kita berdoa menjunjung perintah Allah karena Allah yang menyuruh, berarti sudah kabul, sudah dilaksanakan perintah Allah. Allah bila menyuruh lalu kita menggawi, karena kita menggawi itu karena suruhan sidin ridha. Lalu kita gawi berdoa karena sidin menyuruh, sidin ridha, langsung dapat keridhaan Allah waktu itu. Jadi orang wali itu bila berdoa langsung kabul hajatnya, yaitu ilahi anta maksudi, keridhaan pian yang ulun kehendaki. Itu orang wali, kada ada yang dihadangi melainkan keridhaan Allah. Mana cirinya Allah ridha aja waktu kita berdoa? Kita ridha dengan segala perbuatan Allah, itu cirinya. Mun kita hendak tahu bahwa Allah itu kada ridha lawan kita, hati kita pusang menerima takdir Allah. Bila hati kita pusang menerima takdir Allah, itu ciri bahwa Allah kada ridha lawan kita. Maka sudah Allah kada ridha itu model kayak kada kau dikarasi itu. Mun kita karasi jar Allah nyawa keluar dari bumi kok. Kemana kita berjejak yuk? Kada kau dikarasi Allah Ta'ala, kada kau dikarasi. Itu adabnya. Mudah-mudahan paham lah, mudah-mudahan paham. Lalu yang kedua, yang kelima dan yang keenam, ilmu ini ta'alluqnya intisab, berta'alluq kepada segala yang wajib, segala yang mustahil, segala yang jaiz. Sedangkan kalamnya Allah nih, ta'alluq dilalah, memberi petunjuk kepada yang mana? Kepada segala yang wajib, segala yang mustahil, segala yang jaiz. Maksudnya kenapa ilmu dan kalam ini dipersandingkan? Karena yang Allah bicarakan itu adalah yang Allah ketahui, yang Allah kalamkan, yang Allah pandirakan, yang Allah firmankan adalah seluruh yang Allah ketahui. Maka ini kada kau dipisah. Apa yang Allah ketahui, itu yang Allah bicarakan. Sekarang apa yang Allah ketahui? Segala yang wajib, segala yang mustahil, segala yang jaiz. Karena itu yang Allah ketahui, maka yang tiga macam ini pula yang Allah pandirakan. Pahamlah dulu. Sekarang yang wajib itu apa?
maksud segala yang wajib ini Allah tahu bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhan satu-satunya, wahdahu la syarikalah. Wajib pada Allah bersifat wahdaniyat, wajib. Nah, Allah tuh tahu bahwa Allah tuh bersifat wahdaniyat. Ibah nintu pulang Allah bersifat baqa, wajib kada Allah bersifat baqa, wajib. Wajibnya Allah bersifat baqa diketahui oleh Allah. Dan yang diketahui oleh Allah ini, contoh bahwa Allah tahu bahwa sidin bersifat baqa. Nah, tahu loh nih, tahu bahwa Allah wajib bersifat baqa, tahu yang apa yang sidin ketahui, sidin pandirakan apa bunyi pamandirannya, wa ya baqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah wajib bersifat mendengar, mustahil sidin kada mendengar, wajib kada? Wajib, diketahui oleh Allah. Nah, yang diketahui oleh Allah bahwa Allah ini wajib mendengar, diucapkan pulang oleh Allah, innahu huwas samiul alim. Pahamlah sudah. Unggut-unggut teman pahamnya. Nah, jadi ilmu dan kalam ini berhubungan. Apa yang Allah ketahui dipandirakan Allah Ta'ala lah. Nah, apa yang Allah ketahui? 3 wilayah. Segala yang wajib bagi Allah diketahui oleh Allah. Kada ada je Allah Tuhan selain aku, itu Allah tahu. Diucapkan Tuhan kalam naranya. Segala yang mustahil bang bagi Allah, mustahil Allah Ta'ala itu beranak. Biasi anak mustahil. Allah tahu bahwa mustahil Allah beranakan, mustahil. Diucapkan Allah Ta'ala dalam surah apa? Allah mau ucapkan. Nah, imbah itu pulang Allah Ta'ala ini mustahil mengantuk. Tahu Allah bahwa Allah itu mustahil mengantuk. Yang diketahui oleh Allah ini diucapkan Allah Ta'ala pulang. Nah, apa dalam ayat apa? Ayat kursi. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Mustahil Allah Ta'ala itu buring. Bahwa zat sidin mustahil buring diketahui oleh ilmunya. Lalu diucapkan oleh Allah dengan kalamnya. Pahamlah. Nah, yang jais pulang. Jadi ilmu Allah bertakluk dengan yang jais. Segala yang jais. Nah, ini berhubungan dengan makhluk. Allah menjanjikan bahwa ada seseorang masuk surga. Boleh bagi Allah. Itu pun diketahui oleh Allah dan diucapkan oleh Allah. Uiddat lil muttaqin. Kenikmatan surga disediakan bagi orang-orang yang takwa ya Tuhan. Allah menghendaki, Allah sudah tahu orang ini cagar masuk neraka, Allah tahu. Siapa mereka? Dipandir Tuhan. Allah pun mengetahui segala yang terjadi, apa yang diterima, apa yang dirasakan oleh makhluk hamba-hambanya ini. Nah, itu pun dipandir oleh Allah seluruhnya. Nah, itu yang disebut segala yang jais namanya. Jadi segala yang jais ini itu diketahui oleh Allah Ta'ala dan dipandir oleh Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah begimitan aja nih kata kalau kita memaham sekaligus begimitan dulu, karena bisa gagal paham. Ulangi. Nah, ilmu Allah berta'alluq dengan ta'alluq inkisab, artinya mengetahui dengan segala yang wajib bagi Allah, segala yang mustahil bagi Allah, segala yang jais. Arti jais itu boleh Allah mengerjakan, boleh kada. Allah tahu nih tuh. Dan seluruh yang Allah ketahui yang 3 wilayah itu dita'alluqi juga oleh kalamnya Allah. Dengan kalam dilalah Allah bahabar ini dilalah naranya, memberi petunjuk. Siapa yang dihabari? Para nabi. Nabi menyampaikan ke kita. Nah, tambah sedikit lagi nah, menambah luas pemahaman lagi lah. Tapi yang ini fardu kifayah aja memaham ini. Bila kada paham, jangan dikerasi, kada apa-apa. Yang penting yang paham itu aja tadi. Cuma kalau pengadaan hendak maluasi ya, kalau maluasi luang murid
Jadi belum lagi ada makhluk diciptakan, yang ada hanya Allah. Allah itu sudah bersifat ilmu dan bersifat kalam. Karena zat Allah ini qadim. Ilmu Allah qadim, kalam Allah qadim. Belum ada lagi makhluk. Allah sudah bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, dan seluruh sifat-sifat yang maha sempurna yang banyak. Bukan hanya 20 sifat, banyak. Kada kehitungan, cuma 20 itu paling mendasar, yang labuddalahu, yang kadang kawak ada. Belum lagi ada makhluk diciptakan, kada ada lagi makhluk, yang ada hanya Allah satu-satunya. Allah sudah bersifat ilmu dengan ilmu yang qadim. Allah sudah tahu dengan segala yang maujud, dengan segala yang mustahil, dengan segala yang jaiz, walaupun belum terjadi. Dan pengetahuan Allah itu, karena yang ada hanya sidin pandirakan juga, karena sidin bersifat kalam. Tapi sidin berbicara kepada diri sidin sendiri. Diri sidin anallah. Nah, aku Tuhan, aku Allah, aku yang menciptakan, aku yang penguasa. Jadi Allah Ta'ala sudah berpandir, tapi yang dipandiri diri sidin sendiri. Apa yang sidin pandirakan, apa yang sidin ketahui. Apa yang sidin ketahui, yang 3 wilayah tadi. Belum lagi ada makhluk. Nah, jadi jangan kita salah paham. Ada makhluk dulu, hanya Allah bersifat kalam berpandir. Salah nih, salah paham. Berarti hanyar aja Allah bersifat kalam. Mun hanyar aja sama lawan makhluk naranya, apa bedanya? Belum ada makhluk, Allah sudah bersifat kalam. Tapi yang dipandiri Allah, zat Allah sendiri. Apa bahan pamandirannya? Apa yang sidin ketahui. Apa yang sidin ketahui? Yang segala yang wajib, segala mustahil, segala yang jaiz. Makhluk belum ada lagi. Bahasa istilah tauhidnya tanzizil qadim namanya. Tanzizil qadim. Tanzizil qadim. Limit memaham, mana salah paham. Lalu yang di Quran itu sudah dipandirakan Allah dahulu kepada zatnya sendiri, padahal makhluk itu belum ada. Nah, isi dalam Al-Quran itu secara garis besar 5. Ada janji Allah hendak memasukkan ke surga, ada ancaman siksa Allah hendak memasukkan ke neraka. Ya, kalau ada perintah, ada larangan yang dari Allah nih. 4 sudah. Yang satunya tadi ada kisah-kisah para nabi. Nah, kalimat perkara itu sudah Allah ucapkan. Belum lagi ada makhluk. Diucapkan Allah kepada dirinya sendiri. Nah, lalu Allah menciptakan makhluk. Ini ringkas lah. Lalu Allah menciptakan makhluk. Lalu ada Quran. Nah, yang Quran yang ini nih, yang ada ini, pemahamannya ada beda dengan yang qadim, yang sudah Allah ucapkan yang dahulu. Walaupun Quran yang ada ini ada hurufnya, ada suaranya. Karena ada hurufnya, ada suaranya, maka disebut baharu atau hadis. Tapi maksudnya itu kada beda dengan yang qadim. Sama maksudnya. Nah, di antara yang 5 itu, nah, ada di situ 2 perkara, larangan-larangan Allah, perintah-perintah Allah. Nah, ini walaupun Allah sudah mengetahui dan Allah pandirakan kepada zat Allah itu sendiri dengan sifat kalamnya tadi. Nah, tapi karena Allah belum menciptakan makhluk, ini berupa perencanaan narnya. Yang 2 perkara ini, nah, berupa perencanaan Allah. Jar Allah kena hendak jadikan makhluk, nya kusuruh ini, kularang ini. Makhluknya belum dijadikan, berarti perencanaan. Tapi Allah sudah berpandir nih tuh kepada zatnya sendiri. Nah,
pamandiran Allah tentang ada larangan dan tentang ada perintah-perintah, tapi makhluk itu belum ada, itu disebut suluhil qadim namanya istilahnya. Nah, lalu mencungol makhluk, ada makhluk berendak ini nah, yang hasil siapa kan ini? Hasil yang abah mama tuh jelas sudah, yang baru tahu di mana buncu mana kepala, pajah lampu, ujar yang laki, ambil panglilin, har, nah ini lilinnya aja. Jadi yang bini, maka yang bini langsung pulang malikit mancis, tak kajuk-kajuk yang laki. Astagfirullahaladzim, yang laki lain ini lilin ini kada bersumbu. Nah, yang kada bersumbu, yang bersumbu yang laki. Hanya asal panjang aja kacak, padahal lain lilin. Nah lalu, jadi ujar Allah Ta'ala, ketika sudah diciptakan makhluk becongol sampai balik, di situ ada perintah Allah dan ada larangan Allah. Maka kita yang sudah balik ini sebenarnya selalu menerima perintah-perintah Allah dan selalu menerima larangan-larangan Allah. Nah, yang kita terima itu berupa larangan Allah dan perintah Allah, itu disebut tanzizil hadis atau tanzizil hudus namanya. Nah, sudah ada perintah itu dahulu, cuma kita hanya menjalaninya sekarang. Hanya menjalaninya sekarang nih, nah bisa. Kayak apa caranya Allah memerintah? Ada tandanya tuh sampai jamnya Isya. Berarti Allah menyuruh kita berisya. Bisa aja Allah Ta'ala. Makanya kita pihanin aja Allah menyuruh bisa Bang. Nah. Wallahu alam dulu. Kada paham berdiam manja dulu itu. Kena bahasa nih. Wallahu alam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.